Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen pemuji UKIN yang saya hormati, perkenalkan nama saya Risnawati, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Lub, sekaligus mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Dato Karama Palu dengan nomor peserta 72000000498 NIM 25170203. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan praktek mengajar di kelas dengan judul materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10E. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk memulai pembelajaran kali ini, tolong salah seorang siswa untuk membuka pelajaran dengan berdoa. Oke, untuk anak-anakku kelas 10E, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik. Farel sudah sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kemarin masih ada yang tahu pelajaran yang kemarin, dalil tentang perbuatan menghindari pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina. Ada yang bisa? Oke, Al-Maghfirah, silakan. Innahu fahisyatau wasa'a sabila. Masya Allah, terima kasih Al-Maghfirah. Untuk dalil perbuatan menghindari perbuatan pergaulan bebas, ada yang tahu? Oke, anak dari Rizky silakan. Surah An-Nur ayat 3. Masya Allah, Alhamdulillah masih ada yang ingat. Terima kasih anak-anakku. Oke, anak-anakku sekalian kelas 10E, sekarang kita masuk ke materi yang pekan lalu kita bahas, sekarang pertemuan kedua. Jadi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk harkat dan martabat manusia. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana siswa dapat mengidentifikasi bahaya pergaulan bebas dan dengan baik, kemudian menjanjikan masalah tentang apa yang terjadi jika seseorang terjerumus ke dalam perbuatan bebas dan zina, serta bagaimana cara menanggulanginya. Pelajar Pancasila yang akan diamati untuk pembelajaran kali ini adalah bagaimana kita bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang sudah kita laksanakan tadi dengan berdoa. Kemudian yang kedua adalah gotong royong, karena nanti sebentar akan ada diskusi. Bagaimana kalian bisa bekerja sama dalam diskusi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berpikir kritis. Bagaimana kalian nanti berdiskusi, mengungkapkan pendapat kalian masing-masing. Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok sesuai dengan pembahasan kali ini. Satu kelompok menghindari pergaulan bebas. Mungkin ini kelompok 1. Dengan tema menghindari pergaulan bebas. Kemudian ini adalah kelompok yang selanjutnya, menghindari perbuatan zina. Oke, kita bentuk dulu kelompoknya. Kita rapikan dulu mejanya. Bagaimana? Ini barangkali keluar.
Nah sekarang ada yang tahu apa artinya, yang apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan zina? Ada yang tahu? Ya, Kirana apa? Itu seperti berpacaran. Pacaran? Oke, ada lagi? Zina itu apa? Seperti apa? Pergaulan bebas? Apa? Andika? Yang seperti di nongkrong-nongkrong di trotoar yang minum alkohol. Oh, nongkrong di trotoar, di deker, minum minuman keras. Jawaban dari kalian tentang pergaulan bebas dan zina tadi sudah benar semua, jempol. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa pergaulan bebas dan zina itu penting untuk dipelajari? Kenapa? Kenapa penting kita pelajari itu pergaulan bebas dengan zina? Agar kita semua terhindar dari perbuatan tersebut. Karena apapun yang kita lakukan, mungkin dalam kacamata kalian hal itu adalah gaul, padahal salah. Nah, untuk lebih mendetailnya lagi, kita akan bahas tentang pergaulan bebas dan zina itu. Ibu akan bagikan ke tiap kelompok LKPD yang akan kalian kerjakan masing-masing. Di sini ada indikator pencapaian kompetensi, tunjukan pembelajaran, petunjuk pembelajaran, kemudian ada kelompok. Jadi nanti kalian tulis di sini kelompok menghindari pergaulan bebas. Di sini kelompok menghindari perbuatan zina, kemudian nama kelompoknya. Jadi tulis, tunjuk atau kelompok, nanti kalian diskusikan masing-masing. Dipahami anak-anakku sekalian? Oke, pintar anakku kelas 10E. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 1. Nah, silakan diskusikan masing-masing dengan teman kalian. Aira merapat, Aira. Untuk bahan referensi di dalam grup kalian masing-masing, grup kelas itu, silakan buka grup. Ada ibu kirimkan link YouTube. Ada link YouTube, kemudian bisa kalian lihat lagi di bahan ajar yang lainnya, buku, dan bisa menggunakan gadget. Silakan buka HP kalian masing-masing untuk mencari jawaban yang ada di dalam LKPD. Ya, silakan. Oh, ternyata zina ada terbagi berapa bagian? Iya, banyak sekali. Ada zina muhsan sama zina gairu muhsan. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, hebat. Nah, sekarang silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Dalam hal ini mungkin dimulai oleh kelompok 1 ya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jadi laki-laki duluan. Bukan wanita first, laki-laki duluan. Maju, silakan. Kelompok 1. Ada yang jadi moderator? Oke, yang membaca mempresentasikan Glenn. Silakan maju di sini. Ya. Siapa yang moderator? Fadil. Yang mempresentasikan siapa? Glenn. Oke, Glenn. Silakan Glenn. Salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Glenn. Namanya pergaulan bebas adalah bentuk pergaulan yang menyimpang dari norma agama, sosial dan budaya yang dapat membawa dampak negatif bagi anak. Ciri-ciri pergaulan bebas: melanggar aturan dan norma, sering pulang malam, terlibat dalam aktivitas negatif, narkoba, seks bebas, mudah terkenal dengan jenis pergaulan bebas, seks bebas, penyalahgunaan narkoba, kekerasan orang, baik itu sendiri dan jenis, rusaknya moral dan masa depan, Nggak perhatikan. sekolah, menyerang hukum dan kriminalitas. Cara menjauhi pergaulan bebas, pegang nilai agama dan moral, pilih teman yang baik, isi waktu dengan kegiatan positif, dan bukan pada orang tua dan guru, gunakan media sosial secara bijak. Penutup, mari kita jaga diri dan lingkungan dari pergaulan bebas, agar masa depan kita tetap cerah dan berharap. Tanggapan dari kelompok 2. Ya, silakan. Moderator. Apa saja bentuk pergaulan bebas?
Nah, apa saja bentuk pergaulan bebas? Kelompok 1. Pergaulan bebas memiliki berbagai bentuk, diantaranya penyalahgunaan narkoba, seks bebas, merokok, minum minuman beralkohol, tawuran, dan kenakalan remaja lainnya. Oke, bagaimana kelompok 2? Puas? Oke, silakan ditutup. Kalau tidak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan kelompok 2? Tidak ada? Oke, tutup. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Selesai kelompok 1, gilirannya kelompok 2. Siap kelompok 2? Siap. Masih semangat? Semangat. Semangat. Jangan mau kalah dengan laki-laki. Mainkan, tampil, silakan. Oke. Siapa yang moderator? Bang Fira moderator, kemudian yang presentasi? Najwa, ya. Silakan Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema zina dalam konteks agama dan moralitas menuju pada hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah. Ini bukan sekedar tindakan fisik, melainkan juga pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang mendalam. Diskusi singkat ini akan membahas beberapa aspek tentang zina. Macam-macam zina dalam perspektif Islam. Zina haki ini merujuk pada hubungan seksual yang berzina antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kedua, zina jadi. Selain ini tindakan yang diatur di Ya, silakan disimak kelompok 1. beberapa contoh yang disebutkan termasuk melihat dalam hubungan syahwat, pernikahan, kata-kata kotor, misalnya yang pernikahan. Juga berdasarkan status perkawinan pelaku. Zina musyrik. Zina yang dilakukan oleh orang yang sedang menikah. Hukumannya lebih berat dibandingkan zina dari musyrik. Zina dari musyrik. Zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, perawan, atau budak dan janda. Kesimpulan, zina adalah konteks yang memiliki konsekuensi serius. Tidak hanya memerlukan upaya bersama dari keluarga dan masyarakat. Pendidikan, kesadaran dan penegakan hukum yang tepat serta menjadi komunikasi tanpa berat dan Nah, oke. Langsung ke sesi pertanyaan. Kak. Kelompok 1 ada yang mau bertanya? Ya, selesai presentasi kelompok 1 tanggapi. Bagaimana? Sebagai dosa besar. Bagaimana? Mengapa zina dianggap sebagai dosa besar? Oke, kelompok 1, kelompok 2. Kenapa zina dianggap sebagai dosa besar? Siapa yang menanggapi? Oke, Kirana. Silakan. Zina termasuk dosa besar karena perbuatannya merusak akal, melemahkan keimanan, dan membawa dampak buruk bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Perbuatan zina juga dilarang keras oleh Allah SWT karena dianggap sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk. Oke, demikian jawaban dari Kirana kelompok 1. Kelompok 1 menanggapi. Ada pertanyaan sanggahan sebagaimana disampaikan oleh Kirana tadi? Ada tanggapan? Maksudnya melemahkan iman itu apa? Apa maksudnya di situ tadi dikatakan bahwa zina melemahkan iman? Apa maksudnya melemahkan iman? Ya, kelompok 1. Maksud dari melemahkan iman adalah dosa besar yang dapat menggugurkan cahaya keimanan dan merusak akal. Nah, itu tadi bahwa dapat melemahkan iman sesuai dengan jawaban tadi yang disampaikan oleh kelompok 2. Bagaimana hasil hari ini? Puas? Silakan moderator. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah diskusi tentang materi di atas yang tentang menghindari pergaulan bebas dengan perbuatan zina. Sekarang Ibu akan tambahkan sedikit untuk mengadakan penguatan untuk kalian bahwa pergaulan bebas itu benar-benar harus kita pelajari bahwa tidak bagus untuk kita. Di dunia ini kita bebas melakukan apapun, asal jangan keluar dari aturan yang sudah disepakati bersama. Ada batasan yang diatur dalam norma-norma kehidupan sehingga ada hal-hal yang harus dilakukan, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Begitu juga dengan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada larangan dalam Islam untuk bergaul antara laki-laki dengan perempuan. Yang tidak boleh yang keluar dari aturan. Kalian pergi mungkin ke keles, motor ada, DP orang tidak ada, rumput bagoyang. Nah itu tidak bisa. Jadi
apapun pergaulan yang kita lakukan, kalau sudah keluar dari norma yang ditentukan, tetap kita yang akan kena dampaknya. Begitu juga anak-anak yang mungkin kebanyakan laki-laki nih kayaknya. Tidak ada masalah duduk-duduk di deker barangkali. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh kalian saling mempengaruhi, minum minuman keras, minum alkohol atau pakai narkoba. Bukan nanti dikatakan gaul bahwa kita nanti pakai apa hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk zina apa enaknya pacaran? Ada enaknya pacaran? Apakah pacaran masuk dalam kategori zina? Masuk. Jadi dalam Islam Allah bilang la taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati zina. Zina itu didekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Yang kita pahami zina itu melakukan hubungan suami istri bagi laki-laki dan perempuan yang belum muhrimnya. Padahal ada zina yang lain lagi. Ada zina mata, ada zina hati. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya, anak-anakku sekalian. Ada yang mau bertanya, anak-anakku sayang? Ada? Anak-anak yang mau bertanya? Tidak ada? Bisa memberikan kesimpulan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang seluruh materi yang ada tentang pergaulan bebas dan zina. Silakan. Kirana. Maju Kirana. Silakan Kirana. Kesimpulan menjauhi perbuatan zina adalah cara menjaga kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat. Dengan menghindarinya, kita melindungi diri dari dosa besar, menjaga iman tetap kuat, serta menciptakan kehidupan yang bersih, damai, dan penuh keberkahan. Oke, mungkin itu kesimpulan dari kali ini. Oke anak-anakku sekalian, sekarang bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang pergaulan bebas dengan zina? Senang? Oke. Alhamdulillah kalian senang dan kalian bisa mengetahui sehingga kalian bisa mengantisipasi bagaimana membentengi diri dari pergaulan bebas dengan zina. Untuk pekan depan kita akan lanjutkan materi tentang menjaga kehormatan dan menutup aurat. Mungkin sampai di sini pembelajaran kali ini. Untuk anak-anakku terima kasih. Silakan Fadil untuk berdoa untuk menutup pelajaran kita kali ini. Silakan Fadil. Setelah selesai belajar, setelah selesai berdoa, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.